Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Di Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebuah anugerah besar dalam hidup kita. Kita boleh terus tinggal di hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati segala yang terbaik yang Bapa sediakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami terus korang Deo Tuhan. Kami ada di dalam hadirat. Sebab indah hadirat-Mu. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada jawaban, ada pertolongan. Ada segala yang kami perlu. Terima kasih, terima kasih. Ku akan panggil memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Dalam bagi menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dunia segala kekudusan-Mu, Bapa, Dia dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwa. Ada pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Amin, amin. Tuhan, kurang segala keputusanmu, dia kau menikmati kasih. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, rasakan kekudusanmu, Bapa. Kami mau menikmati kasih, menikmati kasih. Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat Tuhan. Ada damai, ada sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan.
Kami sembah, kami sembah, kami puji Kau Yesus, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang berdasar. Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Dan semua yang kau buat baik adanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dimuliakanlah Kau atas setiap perbuatan, ditinggikan namamu, diagungkan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Mulialah namamu, mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Dalam setiap rancangan-Mu, dalam setiap perbuatan-Mu, Engkau baik, sungguh baik. Kau yang sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu.
Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang terus menyertai kami, memimpin, menuntun, dan membawa kami kepada setiap kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Ajaib Allah. Ajaib, ajaib, ajaib. Mulialah nasib, mulialah namamu. Mulialah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan namamu. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Mulia, mulia nama, mulia nama. Ya Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Syukur, syukur Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup. Engkau yang kami andalkan. Engkau yang kami percaya. Sebab Engkau yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia bagi kami. Sebab kami mau bersyukur. Kami bersyukur kepadamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah, terpujilah namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mau terus tinggal di dalam dan firman-Mu di dalam kami mengendalikan hidup kami, menguatkan, meneguhkan, dan memampukan, menghibur. Dalam segala perkara Kau izinkan terjadi dan kami alami. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Haleluya. Pujilah dalam segala perjalanan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, pada maksudkan itu kulakukan. Semua karena-Mu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ini yakinkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Dalam segala perkeadaan, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, pada maksudnya, sebab itu kulakukan. Semua Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara yang terjadi di Tuhan. Dalam segala perkara, ya, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, ya, dan yang maksudkan, itu kulakukan. Semua yang Tuhan,
Pada apa tunjukkan sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam ujian ini menjadi iman percaya kami di dalam pengenalan kepada Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Dalam segala perkara yang sedang kami alami. Kami tahu semua atas seizin dan sepengetahuan. Dan Engkau punya maksud baik di balik semuanya. Untuk terus bawa kami mengenal, memahami kasih yang ajaib, yang sempurna, yang Kau nyatakan dalam hidup. Dan biarlah firman-Mu terus dalam hidup kami, mengendalikan dan menguasai hidup kami, sehingga kami dapat bersyukur dalam segala. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Oke, silakan Johan. Ya, pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Shalom. Hari ini kita di Ayub ayat 21, pasal 21. Saya bacakan dulu ya. Pendapat Ayub bahwa kemujuran orang fasik kelihatannya akan lama. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik kepadaku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis berbicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dan dengan iringan rebana dan kecapi dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku.
Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya. Ia sendiri minum dari muka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarga sesudah ia mati. Bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan. Kepada dia mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga. Dengan sangat tenang dan sentosa. Bingkangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tetapi sama-sama mereka terbaring dalam debu dan berengah-rengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangan terhadap aku. Katamu, di manakah rumah penguasa, di manakah kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat di jalan, dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapakah yang akan langsung menggugat kelakuan dan mengajar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman, ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Di pasal 21 ini sih sambungan dari kemarin. Kalau saya dapat dari firman Tuhan di Ayub ini, saya ambil dua sisi. Sisi teman Ayub, sahabat Ayub, sangat manusiawi sih kalau sahabat tuh ngobrol apa adanya dengan Ayub, karena kan sahabat. Kita pun sebagai sahabat, kalau ada teman kita, sahabat kita yang sakit kayak apa kayak, kita ngomong apa adanya sih. Kamu mungkin ini, karena kita sahabat. Kalau kita nggak sahabat atau tidak kenal dekat, mungkin kita ngomong mungkin hati-hati, takut dia tersinggung apa-apa. Tapi secara manusiawi, teman sahabat Ayub itu sebenarnya tidak salah sebagai sahabat. Dia ngomong apa adanya. Karena Ayub juga kan dulu sangat diberkati, senang hidupnya. Kok tiba-tiba bertubi-tubi bencana itu datang. Nah, kalau saya lihat secara manusiawi itu sih itu wajar gitu. Nah. Tapi pembelajaran bagi kita, bagaimanapun itu sahabat atau teman, sebaiknya kita harus menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, perkataan kita dari hal-hal yang membuat orang sakit, kecewa, ataupun lemah. Biarlah mulut kita ini dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Walaupun itu sahabat kita yang paling dekat sekalipun, pun keluarga dekat sekalipun, atau istri, anak-anak kita, belajarlah kita menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi sahabat kita atau keluarga kita. Seperti ada firman Tuhan, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Pembelajaran bagi kita dari teman Ayub ini, apapun yang terjadi di teman kita, sahabat kita, belajarlah kita menjadi seorang sahabat yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu menghibur, membimbing, menuntun, menguatkan, apapun yang terjadi dalam teman kita. Mungkin penderitaan dia mungkin karena dosa dia, karena apa yang kita tabur ketuai. Mungkin teman kita itu melakukan dosa sehingga dia menderita, menjadi dampaknya. Tapi walaupun begitu, kita tidak belajar tidak untuk menghakimi, untuk menjatuhkan, tapi tetap menghibur, menguatkan, dan membimbing dia ke arah yang benar. Dari sisi Ayub, kita belajar dengan sisi Ayub.
bahwa Ayub, walaupun dia manusiawi juga, Ayub itu kesal. Karena bagaimanapun dia tidak pernah sih menderita bertubi-tubi. Kita pun kalau penderitaan sekalipun kita sudah nggak usah diomongi. Kita mudah tersinggung kan, mudah hati kita nih kalau banyak masalah atau banyak penderitaan, hati kita kan mungkin sensitif. Nggak usah diomongin, apalagi diomongin. Jadi sangat manusiawi, Ayub tuh kesal. Kalau Ayub tuh nggak kesal, saya sih meragukan dia sebagai manusia. Karena manusia itu kan masih ada daging, masih ada perasaan, masih ada pikiran. Sangat manusiawi, Ayub merasa kesal karena dia omongin terus meneruskan, dicerca yang tidak dia lakukan, yang dia yang saya contoh manusia aja, yang kita lakukan berdosa pun kalau dicerca terus, kalau diomongin terus, kita pun bisa marah. Apalagi Ayub yang tidak melakukan dosa, yang hidupnya benar, tapi diomongi yang tidak benar, itu sangat manusiawi, kesal. Pembelajaran bagi kita yang saya dapat belajar sama Ayub, walaupun dia kesal, dumel kata orang, dia belajar untuk mempertahankan imannya. Jadi, bukti dia mempertahankan imannya itu di ayat 16. Dia berkata gini, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Jadi dia berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak mau menuruti rancangan orang fasik. Orang fasik itu orang jahat, orang yang tidak percaya. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Mengapa Ayub bisa ngomong begini, bicara begini? Karena dia bukan hanya membela dirinya, dia membela Tuhannya. Bahwa rancangan Tuhan itu apapun yang terjadi itu rancangannya pasti baik. Pasti ada dampaknya. Dia bela. Sering kita kalau lagi menderita atau lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, belum tentu kita membela Tuhan kita. Mungkin kita bisa ngapa ya Tuhan? Mungkin bukan kita menyangkal Tuhan, bukan. Tapi kadang-kadang kita sering bertanya-tanya, mengapa ya aku begini ya? Mengapa begitu ya? Mungkin ada yang salah, ada yang salah. Tapi belajar dengan Ayub, dia tetap membela Tuhannya dan membela hidupnya. Bahwa apapun yang dia lakukan, itu eh, tetap dia bela Tuhannya, bahwa Tuhannya tetap benar gitu. Dan di ayat di 17, betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Jadi Ayub mau berkata, memang kelihatan orang fasik itu enak hidupnya. Segar, bugar, kaya, senang. Tapi itu menyimpan bom waktu. Kalau menurut menyimpan uh, satu waktunya aja yang kapan akan terjadi. Karena hukum tabur tua itu tetap ada. Kalau kita menabur kejahatan, tinggal tunggu waktu aja kita akan menerima ganjaran daripada yang kita lakukan. Dengan sebaliknya, jika kita melakukan kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan. Karena mungkin Ayub ini saya yakin dan percaya pasti tahu. Karena rancangan Tuhan atas hidup kita ini adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Dan juga dari sisi Ayub kita harus belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus pegang teguh iman yang kepada Tuhan kita, pada firman-Nya. Karena disitulah yang bisa meneguhkan kita, yang bisa memerdekakan kita. Dan kita harus terus belajar untuk menahan diri. Bisa aja Ayub ini kesal dan dia memaki-maki temannya. Tapi Ayub tetap berpegang pada firman bahwa orang fasik itu sementara aja. Dan rancangan orang fasik itu jauh daripadaku. Jadi pembelajarannya
dari sisi manusia, kita belajar untuk terus menjaga hati kita, belajar untuk menghibur, menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi orang yang lemah, walaupun itu sahabat karib kita, walaupun itu keluarga kita. Dan pelajaran bagi kita kepada Ayub, terhadap Ayub, belajarlah untuk teguh dalam iman, percaya, dan menjaga hatinya dari kemarahan. Dan Ayub juga bukan hanya, mungkin Ayub saya lihat ini ya, yang saya dapatkan, dia belajar dari yang lalu-lalu bahwa orang fasik itu pertama kali senang, 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 senang terus. Tapi dia pasti pernah melihat orang fasik itu akan tertimpa masalah gitu. Nah, seperti Ayub ada 19, bencana untuk dia, orang fasik, disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaliknya matanya sendiri melihat kebinasaannya. Ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dan keluarga yang sudah ia mati bila telah habis jumlah bulannya. Jadi pembelajaran dari ayat ini, Ayub mau mengatakan hidup ini bukan hanya di dunia. Hidup ini ada kekekalan. Setelah kita mati, apa yang kita bawa? Kalau kita bawa yang tidak baik, pasti dampaknya tidak baik. Bukan hanya untuk kita tidak selamat, dan juga keluarga kita akan menjadi dampaknya. Demikian sebaliknya, Ayub mau mengatakan bahwa jikapun aku mati, aku pasti akan kekekalan. Gitu. Yang itu saya dapat dari firman Tuhan ini. Aplikasi yang saya dapat lagi barusan tadi, bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Suatu waktu kapanpun saja apa yang kita miliki bisa hilang. Tapi pembelajaran bagi kita dari kitab Ayub ini, tetap teguh dalam firman Tuhan, tetap bersandar, tetap percaya akan firman-Nya, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Walaupun kita merasa seperti Ayub, semuanya kehilangan, anak, istri, harta, semua itu bisa terjadi. Tapi belajar dengan Ayub, apapun yang terjadi, tetap teguhlah dalam iman, percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah sang penyelamat kita. Karena kelak kita akan menerima ganjarannya. Dan kita percaya jika kita dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan jika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Itu aja Pak, saya dapat. Oke, terima kasih untuk Pak Johan buat sharing firman pagi hari ini. Jadi kita terus belajar dari kisah Ayub, dari setiap ungkapan hati dan perkataannya, meresponi setiap nasihat, anjuran, dan masukan dari teman-temannya. Jadi selain apa yang tadi sudah disampaikan, bagaimana untuk seharusnya kita tetap bertahan. Tapi dari pasal 21 ini ada hal juga yang saya tambahkan, yang berkali-kali dari awal juga kita belajar untuk kita terus jaga hati kita, seperti yang Ko Johan tadi sampaikan. Karena ketika virus kecewa itu merasuk dalam hati kita, maka salah satu ciri orang yang kecewa itu adalah mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain, mulai merasa lebih benar, dan seharusnya Allah tidak bertindak yang tidak patut untuknya karena kebenarannya, karena apa yang dia lakukan, seperti apa yang disampaikan oleh Ayub di awal. Kalau Bapak Ibu juga pernah membaca Mazmur pasal 73, pemazmur juga pernah berkata, hampir saja dia terpleset dengan rasa kecewa. Dia mulai membandingkan, kok hidup orang fasik kelihatannya lebih baik dari kita ya. Kita sudah melakukan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan,
beri persembahan, melayani Tuhan, taat firman. Tapi kok mereka yang rasanya hidupnya suka-suka fasik, kok hidupnya lebih baik ya. Nah, ketika ada rasa kecewa, nah hal itu yang akan membuat kita mulai membanding-bandingkan, dan itu akan terus melukai hati kita dengan menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan ujungnya menyalahkan Tuhan. Makanya hari-hari ini dalam peristiwa Ayub ini terus kita belajar, kata kuncinya adalah jaga hati untuk kita semakin mengenal dan memahami Tuhan. Seperti semalam di Komsel kami juga ngobrol. Terkadang kita ini seperti anak-anak, makanya kan Tuhan mau kita ini bertumbuh dewasa, semakin mengenal dan memahami kasih Tuhan. Sama seperti kadang anak-anak kita bisa ngambek marah. Dia pikir, dia merasa dia sudah taat sama kita. Dia sudah melakukan apa yang kita mau. Tapi apa yang dia minta ternyata kita nggak kasih. Karena sekali lagi standar manusia beragama, tahu tentang Tuhan, dia pikir kalau dia sudah berbuat baik, sudah sewajarnya dong Tuhan melakukan hal yang baik, bukan hal yang buruk bagi dia. Ya kalaupun dia berdosa ya wajarlah kalau Tuhan menghukum. Tapi kalau ketika kita merasa kita baik, bahkan mungkin bukan hanya sekedar merasa, memang kita berbuat baik, kita melakukan hal yang benar, tapi sekali lagi Tuhan pasti punya maksud dan rencana di dalam setiap peristiwa dan kejadian. Makanya berkali-kali ya saya terus ingatkan ada 4 barometer yang harus kita miliki, dan itu untuk kita sendiri, bukan untuk diukur kepada orang lain. Ketika kita menghadapi sebuah situasi yang sulit, situasi yang sepertinya membuat kita bingung kenapa ini terjadi. Yang 4 barometer itu untuk kita sendiri, bukan untuk mengukur orang. Apakah memang karena dosa? Ya tinggal minta ampun seperti Daud. Apakah karena memang iblis tidak suka, dia berusaha menghalangi dan mau menjatuhkan kita, seperti Legion yang berusaha menghalangi Yesus dan murid-murid ke Gerasa. Lawan dengan iman, hardik dia. Atau karena memang Tuhan mau mengizinkan apa yang kita alami untuk membuat kita naik level, sama seperti apa yang Ayub sedang alami. Karena kan Tuhan tahu Ayub ini pasti mampu kok melewati level ini. Tapi memang kan ketika dalam proses Ayub bisa goyang. Tapi kata kuncinya adalah bertahan seperti yang tadi Ko Johan sampaikan. Tetap terus belajar bersandar walaupun agak goyang-goyang, agak oyong-oyong, ngadepin kenyataan, ngadepin omongan orang. Tapi sekali lagi mari kita berhubungan, berperkara secara pribadi dengan Tuhan. Karena kalau itu kita tahu Tuhan sedang mau membuat kita naik level, ya bertahanlah dalam ujian yang tidak melebihi kekuatan kita. Seperti kalau kita kelas 1, ya nggak mungkinlah soal ujiannya pelajaran kelas 3. Ujiannya pasti pelajaran yang sudah pernah kita belajari di kelas 1. Sehingga kita bisa lulus dan naik kelas. Atau karena memang itu sebuah hukum alam. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, ya kita harus menanggung akibat dan konsekuensi. Makanya hiduplah terus dengan hikmat Tuhan. Tapi sekali lagi barometer ini, 4 hal ini untuk diri kita sendiri. Karena kalau orang lain biasanya pasti hanya akan yang nomor 1. Ketika kita menghadapi sebuah situasi sulit, orang paling mudah untuk menghakimi. Seperti Tante Iko Johan katakan, seperti apa yang kita belajar dari pasal-pasal ini, sahabat-sahabat Ayub. Walaupun sepertinya rohani, tapi kan ujungnya karena mau menghakimi. Nah, terus orang yang kecewa itu terkadang dia juga berharap orang juga mengalami hukuman Tuhan karena kefasikan mereka. Padahal sekali lagi, semua itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan yang punya maksud dan rencana secara pribadi lepas pribadi. Jadi mari berurusan saja pribadi dengan Tuhan. Gak usah melihat dan membanding-bandingkan dengan orang lain.
karena itu hanya akan membuat kita semakin kecewa. Tapi teruslah secara pribadi kita mengenal Tuhan, berurusan secara pribadi dalam setiap peristiwa kejadian yang sedang kita alami hari-hari ini. Mari semakin mengenal dan memahami isi hati Tuhan, sehingga kita nggak akan pernah kecewa. Oke, terima kasih untuk Ko Johan. Itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Eri dan Ko Johan. Mari kita masuk dalam doa kita. Dan doa Ibu Pichen nanti tutup Ko Johan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dengan tubuh yang diberkati, dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang Kau limpahi bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama korang Deo Tuhan. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengajarkan kami pada pagi hari ini Bapa. Betapa kami harus menjaga hati kami dari segala kewaspadaan. Dari apapun Tuhan yang kami lihat, yang kami dengar, bahkan yang kami alami secara pribadi. Dan bahkan menurut daging kami itu tidak enak Bapa. Tetapi kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu terjadi itu atas seizin-Mu, dan kami percaya juga itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Ajar kami boleh mengenal tentang Engkau Bapa lebih lagi Bapa. Ajar kami mengerti pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan-Mu. Ajar kami mengerti dan memahami hati-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan hidup kami, hati kami boleh tetap murni di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi, menjadi penghibur bagi orang-orang lain dengan perkataan-perkataan yang benar. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan kami itu Bapa juga mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami sepakat juga melepaskan berkat buat Ko Johan yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah Engkau taruh Tuhan, lidah bibirnya lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami melepaskan berkat kesehatan, kekuatan bagi Ko Johan Tuhan. Kami juga melepaskan hikmat kasih karunia-Mu atas hidup Ko Johan. Engkau yang membuatnya Bapa boleh tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan terus menjadi saksi-Mu dimanapun Ko Johan boleh berada. Juga Engkau memberkati usahanya Bapa. Engkau juga memberkati pekerjaan tangan irah Tuhan. Sehingga mereka suami istri Bapa boleh terus menjadi berkat dimanapun Kau percayakan orang-orang ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Ismoyorini yang beberapa hari akan menjalankan operasi Tuhan. Tuhan tolong, kami perlu belas kasihan-Mu, kami perlu kasih karunia-Mu atas Ibu Rini Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut 68 tahun Bapak. Kami percaya ada hal yang terbaik yang akan Engkau kerjakan bagi Ibu Rini. Ketika keputusan operasi dilaksanakan Tuhan, kami percaya ada kekuatan baru Bapak. Ada kesehatan yang baru. Kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh yang lemah boleh dikuatkan. Dan Tuhan akan memampukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap proses operasi, tim medis yang bekerja Tuhan, hikmat-Mu turun Bapa, sehingga boleh melakukannya dengan baik dan bahkan mengerjakan dengan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat setiap kami pada pagi hari ini yang mengambil bagian secara khusus untuk ikut Koram Deo Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi kami Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu Tuhan. Jayalah Indonesia. Dan biarlah bangsa kami tetap menjadi bangsa, menjadi umat yang Engkau kasihi. Engkau memandang dan melihat bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Kami melepaskan berkat bagi pemerintahan Bapak Presiden saat ini dan juga buat peralihan nanti ke presiden yang baru Tuhan.
Kami percaya bahwa segala sesuatunya ada di dalam pengawasan dan perlindungan-Mu, di dalam sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga melepaskan berkat bagi kota kami Jambi, Tuhan. Bahkan di daerah-daerah di mana Engkau tempatkan kami, Bapa. Kami percaya Tuhan sebagai orang-orang benar, Tuhan. Kami boleh mendatangkan kesejahteraan atas kota kami di dalam nama Yesus. Berkati juga setiap usaha-usaha pekerjaan orang-orang benar-Mu di setiap kota-kota yang Engkau tempatkan kami, Tuhan. Biarlah orang-orang benar-Mu boleh terus menegakkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Dan jadikanlah kami berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan program beliau kami, Tuhan. Dan biarlah terus damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kasih karunia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, hikmat akal budi-Mu, menyertai kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Goreng lagi tak? Minyak tak? Agak. Enggak. Pakai teflon yang dalam lah, Mi. Oh, telepon.